Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillah, hamdan wa syukran lillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sahabat channel Guru Doa dimanapun Anda berada, semoga sahabat selalu diberkahi hidupnya, penuh rahmat, dilancarkan rezekinya, hutang-hutangnya dilunaskan, dan semoga menjadi orang yang sehat, panjang umur, dan husnul khotimah. Amin, Allahumma amin. Sahabat, banyak yang bertanya di channel ini tentang cara mengamalkannya, doa nurbuat untuk penarik rezeki, sahabat. Sebelumnya bisa sahabat cari doa nurbuat Guru Doa. Di sana ada banyak dari kitab Asrarul Hukama fi Ilmil Hikmah tentang khasiat doa nurbuat, cara pengamalan yang berbeda, sahabat. Dan juga sahabat jika ingin tahu arti dan bacaan tekstual yang jelas dan benar juga ada di channel kami Guru Doa. Tinggal sahabat tulis bacaan doa nurbuat Guru Doa. Nah, kali ini kami fokus dan khusus bagaimana caranya mengamalkan doa nurbuat untuk kekayaan, kelancaran rezeki, dan kelancaran dagang. Dagang ramai pembeli, ramai kenalan dan pelanggan, sahabat. Kita tahu fungsi dasar. Jadi ketika mengamalkan doa nurbuat untuk kerezekian, bukan berarti fungsi dasar ini hilang, sahabat. Khasiat dasarnya apa? Tolak ain, tolak penyakit ain atau kedengkian dari manusia dan lain sebagainya, pencabutan nikmat secara mendadak, dan juga dari permusuhan damai, dan juga kewibawaan, pembuka aura. Itu khasiat-khasiat yang sudah melekat identik dengan nurbuat, dan juga keberkahan anak, sahabat, dan lain sebagainya. Nah, ini doa nurbuat, sahabat, ya, bukan untuk sedang mencari kekayaan, berkah rezeki, tapi juga hakikatnya mempertahankan seyogyanya orang yang berkecukupan, banyak pelanggan, banyak rezeki, juga mengamalkan doa nurbuat ini, sahabat. Mengamalkan doa nurbuat sesempatnya, karena mempertahankan nikmat-nikmat yang Allah berikan. Nah, sekarang kita cara mengamalkannya doa nurbuat. Yang pertama, sahabat kirim Al-Fatihah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang pertama, sahabat, dan juga Syekh Abdul Qadir Al-Jilani yang kedua, dan yang keempat adalah Sunan Giri, sahabat, ya, Sunan Giri, dan yang ketiga nih Sunan Giri. Dan yang keempat Sunan Bonang, sahabat. Yang keempat Sunan Bonang. Dan yang kelima, sahabat, yang kelima itu adalah Raden Bagus Aryo Munconegoro. Bahasa Indonesianya Raden Bagus Arya Mancanegara, kayak gitu. Jadi Raden Bagus Aryo Munconegoro ini, sahabat, Raden Bagus Aryo Munconegoro, ya, Al-Fatihah yang kelima, ini adalah sepupu, kalau tidak salah sepupu dari Syekh Naholil Bangkalan. Makamnya ini juga ada di Bangkalan, Raden Bagus Aryo Munconegoro ini, sahabat. Namun beliau terkenalnya di daerah Bangkalan, Jawa Timur adalah Pujuk Panceng. Jadi perhatikan Al-Fatihahnya, ya, tambahinlah orang tua sahabat dan guru-guru sahabat. Namun yang inti adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Syekh Abdul Qadir Jailani, Sunan Giri, Sunan Bonang, Raden Bagus Aryo Munconegoro. Nah, 5 ini. Kalau sumpamanya kesulitan, sahabat, ketepatan orang Madura, tinggal bilang Pujuk Panceng, Pujuk Panceng. Nah, sekarang pembacaannya, sahabat, ya. Pembacaannya nurbuat seperti ini dalam mengamalkannya untuk kerezekian, sahabat. Kami kasih tag kecil di sini, untuk yang besar cari di video saya yang lain, tinggal tulis doa nurbuat Guru Doa seperti itu, sahabat, di channel YouTube kami. Nah, pembacaannya seperti ini, sahabat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma di sultanil azim wa dhil mannil qadim wa dhil wajhil karim wa waliyil kalimatit tamat wa da'watil mustajabat akilil hasani wal husaini min anfusil haqqi ainil qudrati wan nadhirina wa ainil insi wal jin wa iyyaka dzalladzina kafaru la yuzlikunaka bi absarihim lamma sami'u dzikra wa yaquluna innahu lamajnun wa ma huwa illa dzikrul lil alamin wa mustajabu luqman al hakim
وورث سليمان داود عليهما السلام الودود ذو العرش المجيد طول عمري وصح أجسادي واقض حاجتي وأكثر أموالي وأكثر أموالي وأكثر أموالي وأولادي وحببني للناس أجمعين وتباعد الأداوة كلها من بني آدم عليه السلام من كان حيا ويبقى القول على الكافرين وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Dengan sirat ini sahabat ya, dengan sirat yang dibaca, untuk pembacaan yang lain kami tidak tahu menahu, sama-sama benar, namun ijazahnya dengan sirat ini. Nah, untuk kerezekian sahabat ini dibaca setiap habis sholat, ada bacaan 3, 7, dan 11. Sahabat untuk pemula atau seminggu pertama 7 kek, baru setelahnya baca 3 seperti itu setiap habis sholat sahabat. Insya Allah ini penuh berkah. Namun sahabat jika sibuk dan sudah berhasil sukses, bacalah, jangan ditinggalkan doa nubuat walau sehari 1 kali, lebih-lebih menghormat setiap habis sholat sekali sahabat. Nah, cara pembacaannya seperti ini. Tadi kami bacakan diulang-ulang. Waqfir amwali. Nah, kalau sahabat pilih yang 3 kali pembacaannya, maka wa'akthir amwali ini diulang-ulang sampai 3 kali. Sampai wa'akthir amwali, wa'akthir amwali, wa'akthir amwali, wa'awladi. Baru diteruskan. Saat membaca wa'akthir amwali, minta hadirkan dalam hati kepada Allah, minta rezeki yang banyak, melimpah, lancar, berkah sahabat. Karena wa'akthir amwali ini maknanya, dan banyakkanlah hartaku ya Allah, dan banyakkanlah hartaku. Nah, disinilah fungsi untuk penarik rezeki dari doa nubuat. Tentunya wajib Al-Fatihah pada 5 tadi yang kami sebutkan. Itu syaratnya sahabat ya, syaratnya untuk kerezekian ini. Nah, ketika menghadirkan sahabat wa'akthir amwali wa auladi, karena maknanya ini adalah banyakkanlah hartaku ya Allah, wa'akthir amwali, disinilah khusyuk-khusyukkan. Jika sahabat dibaca 3 kali setiap habis sholat, maka wa'akthir amwalinya 3 kali. Namun jika sahabat ambil yang 7 kali, wa'akthir amwali, wa'akthir amwali, wa'akthir amwali, juga dibaca 7 kali. Namun juga sahabat jika mengamalkan yang maksimal dalam amalan ini, mungkin ada ijazah yang lain yang lebih baik banyak, namun di sini 11. Sahabat jika habis sholat membaca 11 kali, maka wa'akthir amwali juga dibaca 11 kali. Insya Allah sahabat dengan mengamalkan ini, bukan saja sahabat, tapi anak turun sahabat diberkahi semua, dilancarkan rezekinya, dijauhkan dari penyakit-penyakit ain, sehingga tidak akan ada orang lain dengki yang mentertawakan sahabat atas musibah atau kejadian buruk yang terjadi kepada sahabat. Na'udzubillah min dzalik. Karena penyakit ain sudah ditolak dengan istiqomahnya doa nubuat ini sahabat. Sekian sahabat, semoga doa nubuat ini bisa sahabat amalkan. Pesan kami, amalkan sahabat ya. Nanti juga hafal-hafal sendiri. Semoga doa ini membawa barokah dan bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.